Hai, good morning my beloved students. How are you today? Hari ini kita akan memasuki tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, pembelajaran 1. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah mulai tema 2 ya. Siapkan buku kamu, buku tema 2 kegemaranku, dan juga buku PBT 1B dan juga alat tulis kamu. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ready? Let's go. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menggunakan kosakata tentang olahraga. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bunyi alam dan bunyi buatan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyanyikan lagu tentang tepuk tangan. Baiklah, kita langsung saja ke halaman 1. Perhatikan gambar anak-anak yang ada di gambar video ataupun di buku kamu halaman 1. Apakah yang sedang mereka lakukan? Benar sekali, berolahraga. Nah, mari kita ikuti. Kita baca bersama ya. Udin suka berolahraga. Badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Nah, anak-anak, itu adalah kegiatan olahraga yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Bagaimana dengan anak-anak Misria? Apakah kamu suka berolahraga? Kalau kamu suka berolahraga, tujuannya adalah untuk menjadi sehat, membuat badan sehat, hati senang. Nah, demikian juga dengan Siti dan teman-teman. Perhatikan gambar yang ada di halaman 2. Di situ ada gambar anak-anak yang sedang bersepeda. Mereka sedang berolahraga, yaitu jenis olahraganya adalah sepeda. Nah, kita baca sama-sama ceritanya. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Nah, itu adalah kegemaran ataupun olahraga yang disukai oleh Siti dan teman-teman. Bagaimana dengan anak-anak Misria? Apakah olahraga yang kamu sukai? Mari kita amati gambar di bawah ini. Ada di sini pilihan-pilihan ataupun contoh-contoh kegiatan olahraga. Yang pertama ada, kamu bisa lihat di buku tema 2 kamu halaman 3 ya. Yang pertama jalan kaki, kemudian ada lompat tali, kemudian ada ular naga, kemudian ada tapak gunung, kemudian ada balap karung, kemudian ada lomba lari. Nah, balap karung dan tapak gunung ini bisa dibilang permainan olahraga tradisional ya anak-anak ya. Lompat tali juga demikian, ular naga juga demikian. Nah, kalau kamu masih belum pernah memainkannya, kamu bisa menontonnya di video di YouTube, oke? Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu suka bermain? Permainan apa yang kamu sukai? Tahukah kamu permainan lain yang menyehatkan? Nah, coba kamu sebutkan ya, apa saja permainan yang lain, seperti bermain sepak bola, tentu saja ya, itu contohnya. Bola kasti, iya. Sekarang kita mau menirukan kata-kata berikut ini supaya kita semakin mahir untuk membaca kosakata baru. Ular naga, jalan kaki, sepak bola, lompat tali, lomba lari. Oke, anak-anak boleh ulangi lagi ya. Ular naga, jalan kaki, sepak bola, lompat tali, lomba lari. Sekarang tulislah kata-kata tersebut di buku latihan, kemudian dibaca berulang-ulang di rumah supaya semakin pintar ya. Sekarang kita mau mencoba ya memperhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan gambar Lani dan teman-teman di samping. Beri tanda centang pada gambar kegiatan yang menyehatkan. Coba beri tanda silang pada gambar kegiatan yang tidak menyehatkan. Supaya gambarnya lebih jelas, anak-anak bisa mengamati gambar dari buku tema 2 halaman 6. Oke? Yang pertama, mari kita kerjakan sama-sama supaya semakin paham.
Ada seorang anak yang sedang senam pagi. Nah, menurut kamu ini adalah gambar yang merupakan kegiatan yang menyehatkan atau tidak? Jika menyehatkan maka dicentang, jika tidak maka disilang. Tentu saja menyehatkan. Bagus sekali. Anak yang sedang membaca sambil tertidur adalah kegiatan tidak menyehatkan. Anak yang sedang berenang menyehatkan. Anak yang tidur sambil menonton TV tidak menyehatkan. Dan bermain sepak bola adalah kegiatan yang menyehatkan. Bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan. Coba anak-anak kita lanjutkan untuk membaca kata-kata yang ada di dalam kotak. Kita ulangi, lari, kemudian jalan, kemudian duduk, kemudian lempar, kemudian lompat. Nah, anak-anak boleh ulangi, ditulis kata-kata tersebut di buku latihan, kemudian dibaca berulang-ulang di rumah ya. Bagus, sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Kamu bisa lihat buku halaman 8. Di situ ada cerita yang akan Miss bacakan. Simaklah cerita berikut ini. Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan dirinya. Coba anak-anak, dari cerita tersebut, apakah kamu menyimaknya dengan baik? Coba, di sini ada soal, di bawah ini ada soal. Jawablah pertanyaan berikut, kerjakan di buku latihanmu. Yang pertama, siapa yang bermain lompat tali? Yang kedua, apa yang dilakukan Siti selesai bermain? Kemudian yang ketiga, apakah kamu suka bermain di luar rumah? Dan yang keempat, apa yang kamu lakukan selesai bermain? Oke, kerjakan ya anak-anak. Sekarang lihatlah gambar di bawah ini. Di bawah ini ada gambar anak-anak yang mematuhi peraturan atau tidak mematuhi peraturan. Coba kamu amati gambarnya dan kamu berikan tanda senyum bagi anak yang mematuhi peraturan dan tanda cemberut pada gambar yang tidak mematuhi aturan. Berbaris rapi sebelum berolahraga itu adalah mematuhi peraturan, maka beri tanda senyum. Berlaku kasar kepada teman itu adalah perbuatan yang tidak mematuhi aturan, maka diberi tanda cemberut. Kemudian marah karena kalah itu adalah perbuatan yang sangat tidak mematuhi aturan dalam permainan, maka beri tanda cemberut. Yang selanjutnya, mengantri giliran. Ini adalah perbuatan yang bagus, mematuhi aturan, ya kan? Seperti berbaris rapi untuk menunggu giliran itu harus dilakukan terus, maka beri tanda senyum. Terakhir, menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Ini sangat bagus, mematuhi aturan yang benar, maka diberilah tanda senyum. Good job, bagus ya anak-anak. Sekarang kita akan lanjutkan ke halaman 10. Boleh anak-anak buka lagi bukunya. Ini kita akan mempelajari tentang bunyi ya. Bunyi buatan dan bunyi alam. Coba simak cerita berikut. Udin, Edo, dan Beni berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda mulai. Prit, prit, prit. Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Anak-anak, tahukah kamu bunyi peluit? Tirukanlah bunyi peluit seperti prit, prit, prit. Iya, betul. Nah, sekarang kita akan menirukan bunyi benda dalam gambar-gambar berikut. Apa yang termasuk bunyi-bunyian alam? Apa yang termasuk bunyi-bunyi buatan? Buatlah tanda centang untuk bunyi-bunyian alam dan buatlah tanda silang untuk bunyi-bunyian buatan. Misalnya bunyi angin bertiup. Bunyinya adalah wus, wus, wus. Coba kamu lihat buku kamu halaman 11 ya. Sekarang kita kerjakan. Bunyi angin bertiup, wus, wus, wus. Nah, itu adalah contoh bunyi-bunyian alam karena dia terjadi tanpa bantuan manusia. Bunyi beduk,
duk duk duk. Nah, kamu bisa lihat itu adalah bunyi buatan karena berbunyi ketika dengan bantuan manusia. Bunyi ombak, biur biur biur, tentu saja ini adalah bunyi-bunyian alam, maka diberi tanda centang. Lalu selanjutnya bunyi gitar dipetik, jreng jreng jreng. Karena membutuhkan bantuan manusia, maka ini adalah bunyi buatan. Lalu bunyi bel sepeda, kring kring kring. Nah, ini juga berbunyi atas bantuan manusia, maka ini adalah bunyi buatan, maka diberikanlah tanda silang. Lalu seperti yang selanjutnya ada bunyi peluit ditiup, prit prit prit. Nah, ini tentu saja membutuhkan bantuan manusia juga, maka ini adalah bunyi buatan, maka berilah tanda silang. Selanjutnya bunyi tepuk tangan, bunyinya adalah prok prok prok. Nah, ini juga adalah bantuan manusia kan untuk membunyikannya, untuk mengeluarkan bunyinya, maka ini adalah bunyi buatan dan diberi tanda silang. Dan ada bunyi pintu diketuk, tok tok tok. Nah, ini tentu saja sangat membutuhkan bantuan manusia, sehingga adalah bunyi buatan, maka diberilah tanda silang. Bagus, itu dia anak-anak. Nanti anak-anak boleh lanjutkan mengerjakan di halaman 12 itu ya. Coba kamu tentukan mana bunyi alam, mana bunyi buatan, supaya semakin pintar ya anak-anak. Ayo berlatih, mengulangi dan juga mengerjakan halaman 12. Oke? Oke, let's continue. Wah, bagus. Sekarang kita akan bernyanyi lagu sambil bergerak. Bernyanyi sambil bergerak amat menyenangkan. Nyanyikanlah lagu berikut ini bersama temanmu. Lakukan gerak sesuai dengan lirik lagu. Judul lagunya adalah Tari Tepuk Tangan ciptaan Pak Kasur. Nah, di sini Miss Ria akan berikan kamu video lagu dan juga geraknya. Kamu boleh berlatih sendiri di rumah, berlatih bersama saudara atau orang tua ya. Semangat bernyanyi dan bergerak, bernyanyi sambil bergerak, karena bernyanyi sambil bergerak amat menyenangkan. Oke, demikian video kita hari ini anak-anak. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama Miss Ria. Selamat berlatih, belajar, dan tetap semangat. Goodbye, happy Wednesday.